Teman-teman, ada postingan terbaru dari Ustadz Aris Munandar yang dimana dia katanya mengisi kajian di salah satu masjidnya orang-orang NU. Ya tidak masalah, justru bagus. Karena apa? Ya beliau memang mungkin mendapatkan tempat yang tepat begitu. Yang dimana kalau kita menyaksikan, nanti dia pasti akan dipuja-puji nih oleh orang-orang NU, Salafi yang moderat dan lain sebagainya. Dan di sini coba kita lihat seperti apa sanjungan-sanjungan dari Ustadz Aris Munandar ketika dia ini ngisi kajian katanya. Ya, ini dia postingannya ya teman-teman. Ustadz Aris. Oh, namanya langsung Ustadz Aris teman-teman. Entah siapa yang ngasih nama ini ya. Kalau orang-orang Salafi jarang teman-teman menyematkan kepada namanya sendiri Ustadz. Seperti Ustadz Syafiq Riza Basalamah, media sosialnya ya Syafiq Riza Basalamah. Ustadz Khalid ya Khalid Basalamah. Ustadz Firanda begitu. Firanda Andirja dan lain sebagainya. Ya mungkin ada beberapa yang menyematkan Ustadz. Cuman di sini langsung Ustadz ya teman-teman. Alhamdulillah malam ini bisa silaturahmi dan ngisi ngaji di salah satu masjid yang berafiliasi ke NU. Masjid Sayyidina Muhammad Komplek Ponpes Al-Wahid Kasihan, Bantul, Yogyakarta, Jogja. Islam itu menyatukan Aus dan Khadraj yang semula berperang selama 120 tahun. Islam yang Nabi bawa itu menyatukan, bukan membuat pecah belah sesama elemen umat Islam. Ya kalau kita mau berbicara masalah Aus dan Khadraj ini yang disebut oleh Ustadz Aris Munandar, mereka itu kan bukan Islam awalnya. Mereka itu kan imigran Yaman. Imigran Yaman ke Madinah. Yang dimana mereka berebut kekuasaan. Mereka ini datang ke Madinah, lalu apa yang mereka lakukan? Ya bentrok. Bentrok apa? Bentrok kekuasaan katanya. Menurut sejarah yang saya tahu, akhirnya Nabi Muhammad SAW menjadi penengah kepada mereka. Dan akhirnya mereka masuk ke dalam Islam. Begitu teman-teman. Sama di Indonesia. Oknum-oknum Baklawi ini kan seolah-olah mereka berkuasa di Indonesia, berebut kekuasaan dengan NU, rebutan teman-teman. Ya seolah-olah yang berkuasa di NU adalah Habib, yang mendirikan NU atas mandat Habib. Iki alamate sing bisa ngadeg NU cuma wong loro. Siji Habib Hasyim bin Umar bin Yahya Pekalongan, loro panjenengane Ki Ahmad Khalil Bangkalan. Maka Ki Hasyim Bali. Yang mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia Habib. Habaib datang ke Indonesia bukan untuk meraup daripada harta, enggak. Kami tidak mencari jabatan, enggak. Kenapa? Itu bukan didikan dari keluarga kami. Didikan keluarga kami, lihat bagaimana Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, saya punya kakek, keluar masuk penjara. Kenapa bisa keluar masuk penjara? Membakar semangat perjuangan masyarakat Indonesia untuk merebut kemerdekaan, saudara. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus, Soekarno membacakan teks proklamasi, mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia, beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan, setiap tanggal 17 Agustus, wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asyarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Yang menciptakan lagu kebangsaan Habib. Habib dari mana? Dari Yaman lagi. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husin Al-Mutahhar dari Semarang, duriat baginda Nabi Muhammad. Memang orang-orang Yaman ini suka bikin keributan ya. Oknum-oknumnya jangan lupa. Nanti banyak orang Yaman yang sakit hati. Di Indonesia pun begitu. Indonesia Nusantara ini adalah pintu tarim. Pulau Jawa, Indonesia ini dikatakan pintu tarim. Tanah Jawa, tanahnya para habaib. Ini punyanya Aulia Tarim. Tapi kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Indonesia ini milik Aulia Tarim. Jadi jelas Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah ya untuk melerai pertikaian orang-orang Aus dengan Khadraj ini. Karena mereka berebut kekuasaan teman-teman. 120 tahun katanya. Berarti kan mereka sudah rebut-rebutan di situ ya sebelum adanya Islam. Setelah Nabi ke sana, baru mereka stop perang-perangan. Karena apa? Datanglah Islam yang hak. Dan setelah Nabi Muhammad SAW wafat, apa yang terjadi? Ya bentrok lagi teman-teman. Sesama Islam diadu domba sama Abu Lu'lu'ah sama Abdullah bin Sabah.
orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, orang Majusi yang pura-pura masuk Islam. Akhirnya melahirkan faham baru, yaitu Syiah Rafidah, dengan mengagung-agungkan keluarga-keluarga Nabi katanya. Para sahabat semua kafir bagi mereka. Dan Ustadz Aris Munandar membicarakan masalah Aus dan Khadraj di statusnya. Entah ini akun asli atau tidak, ya Allah alam bisawab, karena ada netizen yang nge-share akun ini kepada saya. Ya, foto-fotonya ya begini dia. Saya juga punya banyak kenalan Ustadz Salafi, diundang-undang untuk misi kajian di Maulid. Kalau tidak dibilang itu kajiannya Maulid, ya mereka datang. Ketika ngisi kajian ternyata Maulid, ya sudah menjelaskan tentang sunnah-sunnah Nabi saja, tidak harus mahlul-mahlul qiyam. Tapi kalau sudah diberitahu bahwa dari awal sudah Maulid, ya pasti tidak datang. Dan saya di sini ingin menyatakan kepada kalian, apakah Ustadz Aris Munandar ketika membuat statement seperti ini ingin menyatakan bahwa orang-orang Salafi itu memecah belah? Bukankah memang di dalam agama kita diajarkan bahwa wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun? Jadi janganlah kita mencampur adukan yang hak dengan yang batil, apalagi kita tahu yang hak itu. Apa yang hak? Dulu Ustadz Aris Munandar sebelum menikah dengan Ferihana itu sering membuat tulisan dan ungkapan-ungkapan baik dengan video atau postingan melawan takhayul bid'ah khurafat, keras kepada bid'ah, keras kepada musik dan lain sebagainya. Tapi ketika menikah dengan Ferihana, jangankan membantah fatwanya yang dulu. Dia sendiri ikut-ikut tradisi-tradisi, ritual-ritual atau kebiasaan-kebiasaan orang Buddha. Aduh. Jadi seolah-olah saya mendapatkan ketenangan ketika meditasi. Ya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kan mereka memang punya alasan. Ya kita kan meditasi tanpa mengucapkan ritual-ritual khusus, bacaan-bacaan khusus, puja-pujian kepada dewa-dewi dan lain sebagainya. Memang teman-teman, kalau di sini kita berbicara masalah menyerupai, di dalam agama kita diajarkan orang yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Ya dilarang tasyabuh, menyerupai. Memakai atribut-atribut orang kafir pun kita dilarang. Meniru kegiatan mereka dilarang. Meditasi-meditasi seperti halnya orang-orang Buddha di mana memusatkan pikiran dan tidak menutup kemungkinan mereka itu dalam meditasi juga memikirkan dewa-dewa. Jadi mereka dapat ketenangan dengan cara meditasi-meditasi seperti itu. Ya memang katanya kemarin ada juga yang bercerita kepada saya, Ustadz Aris Munandar itu beserta istrinya yang punya 6 anak itu, ya kabarnya dulu itu hidup hanya dalam rumah kontrakan. Hidup dalam hanya rumah kontrakan teman-teman. Tapi ketika cerai dengan istrinya yang pertama itu, lalu menikah dengan perempuan yang katanya sudah 8 kali cerai dengan suaminya, akhirnya menikah dengan suami yang terakhir ini. Entah ini yang terakhir atau nanti ada suami berikutnya. Ustadz Aris Munandar menikah dengan Ferihana, ya mungkin kebutuhan ekonominya, mungkin ya dugaan saya, mungkin kebutuhan ekonominya terpenuhi karena istrinya seorang dokter, punya uang, punya ini, punya itu, bisa jalan-jalan ke Bali, meditasi dengan orang-orang Buddha, long trip katanya, ya. Terus berceramah si istri, kalau punya suami jangan suka dipamerin, nggak boleh, haram. Senang-senang jalan-jalan, foto berdua, satunya cadar dan satunya Masya Allah. Masya Allah. Suatu yang salah, jangan diikutin ya. Besok kalau udah punya suami nggak usah dipamer-pamerin. Jangan. jangan dipamerin. Nggak usah teman-teman, nggak perlu. Ya. Teruslah memperbaiki diri. Jika kamu beruntung. Yang salah, jangan diikutin ya. Besok kalau udah punya suami nggak usah dipamer-pamerin. Aduh, ya dia sendiri menasehati jemaahnya untuk tidak pamer-pamer suami, tidak pamer-pamer istri di media sosial. Dia sendiri ini dokter yang menjelma jadi ustazah dan mengajarkan agama kepada jemaah, dan disupport pula sama ustadz yang katanya bermanhaj salaf ini, yang sekarang sudah nggak tahu ini arahnya kemana dia. Setelah dia habisi nama saya dan nama baik istri saya, Dr. Ferihana hafizahullahu ta'ala, setelah dia habisi juga semua offline ataupun online, maka dia umumkan di medsos kalau istri saya tidak punya kelayakan untuk mengisi pengajian.
Padahal beliau sangat-sangat layak untuk mengisi pengajian. Beliau sudah lama belajar kepada saya, baik secara langsung ataupun secara online. Beliau juga mondok di sejumlah pondok pesantren. Kurang layak apalagi untuk berbicara, berbagi kebaikan ya, kepada sesama muslimah. Sesuatu yang salah, jangan diikutin ya. Besok kalau udah punya suami nggak usah dipamer-pamerin. Kurang layak apalagi untuk berbicara. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Tapi dirinya sendiri rajin bikin postingan-postingan peluk-pelukan, ngapa-ngapain tuh, rangkul-rangkulan, musik-musikan, pokoknya sembarang sudah seperti anak KBG ya. Terus yang berikutnya, ini yang paling ingin saya bahas sebenarnya teman-teman. Ketika dia menyatakan si paling salafi, kita ini si paling surga karena kita sudah ikut meditasi, dan ketika ikut meditasi mendapatkan ketenangan dan sholatnya makin khusyuk, lalu terarah kepada surga. Sedangkan salafi-salafi lain neraka tempatnya. Jadi kalau menurut saya, ini arah pemikiran mereka sekarang sudah semi-semi liberal teman-teman. Karena sudah memuja-muji ajaran-ajaran Buddha, sudah mengarah kepada pembenaran terhadap ajaran-ajaran agama lain. Nanti apalagi kira-kira? Coba kalian yang punya opini komentar di bawah.